Dan bahas soal masalah biasa lah seperti tradisi, mungkin udah Halloween di bulan Oktober ini kan internasional ya, maksudnya nggak hanya cuma di Indonesia saja. Mengingat bulan Oktober dan saat ini pun di festival horor saat ini merupakan pertama kalinya yang ada di Indonesia dan ini terbesar, dan ini merupakan acara dari Sarawijayanto dan juga Demian. Nah, menurut dari Kang Dadan sendiri Halloween seperti apa sih? Kalau untuk Halloween sendiri kan berasal dari budaya dari luar ya, yang pastinya harus mengikuti tradisi dan tata krama yang ada di Indonesia, sikap ketimuran yang ada di Indonesia, yang pasti mempertimbangkan dan memperhitungkan acara yang terbesar ini. Jadi dia sangat paham mungkin pendekatan secara dari keagamaan dan dari sisi budaya yang ada di daerah sini, yang pastinya penyelenggara sudah melakukan itu, dan saya yakin karena bagaimanapun juga kita sudah tahu ya, yang namanya di Indonesia itu adalah sesuatu yang mitos, sesuatu yang horor itu lebih banyak disukai. Jadi ini adalah momentum aja sih, kebetulan aja momentum. Jadi momentum acara Halloween jadi lebih bagus dan diselenggarakannya. Karena kita sudah tahu kan banyak di, bukan hanya di Demian yang menyelenggarakan, sebelum ini juga banyak kan rumah-rumah hantu atau apapun sejenisnya, sebetulnya sama aja. Oke. Berbicara mengenai tentang horor sendiri, apalagi ini kan festival terbesar ya, dan juga dengan identik hantu-hantu ataupun mistis-mistis yang ada di sekitaran Indonesia. Seperti di sini tuh menyajikan seperti hantu-hantu, dan juga ada juga festival dan juga seperti baca tarot ataupun cek-cek kodam. Nah, melihat hal-hal itu tuh, budaya itu apalagi kan ini dilihat juga ya oleh bukan cuma hanya masyarakat Indonesia, itu seperti apa? Ya karena itulah tadi budayanya Indonesia yang masih kental dengan hal-hal mistis dan budaya. Hal itulah yang menjadi marketing orang Indonesia yang lebih bisa ngelirik ke arah sana. Karena kita ketahui lah, orang-orang ataupun tokoh spiritual mungkin kan kita tahu sendiri bahwa menyukai ataupun bukan tokoh-tokoh spiritual ataupun orang-orang yang paham tentang dunia spiritual itu jadi cuan lah untuk itu, untuk ke arah mistis. Ini merupakan suatu hal yang istilahnya, apalagi orang-orang yang akan penasaran dengan horor nggak sih, Kang? Kayak maksudnya mereka lebih penasaran. Ya, yang pasti kan jadi salah satu stand yang paling favorit pastinya adalah baca tarot ya, ramal gitu. Otomatis itu akan menjadi hal yang sangat favorit lah, diburu lah pastinya, karena kan banyak yang pengen melihat, menerka bagaimana kehidupannya dan masa depannya, seperti itu. Dan juga ini kan festivalnya sampai akhir bulan ya diadakannya, jadi nggak hanya hari ini saja. Melihat masyarakat Indonesia tuh daya tariknya tinggi nggak sih kalau soal masalah horor? Ya, yang pasti murah meriah, kuncinya itu yang terpenting kalau dalam suatu pengadaan festival ataupun event seperti ini. Dan tiket masuk itulah yang pasti, yang kalau murah pasti banyak pengunjungnya. Yang gratis pun kadang sepi ya, apalagi kalau tiketnya mahal, itu yang akan menjadi penghambat. Nah, yang menjadi daya tariknya itu adalah ya tadi, baca aura, baca masa depan, apalagi cek kodam gitu kan. Walaupun itu sesuatu yang halus sih, apalagi walaupun saya sebagai seorang spiritual ya, kodam itu adalah sesuatu yang halus.